Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sri Nurmaningsih dengan NIM J1B0231181. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh unsur iklim terhadap berbagai tanaman. Di sini unsur iklim merupakan rata-rata keadaan cuaca dalam periode waktu panjang, biasanya 30 tahun atau lebih di suatu wilayah. Selanjutnya cuaca, keadaan atmosfer pada suatu tempat dan waktu tertentu dalam jangka pendek termasuk suhu, kelembapan, curah hujan, angin, dan awan. Di sini kita membahas tentang yang pertama tentang suhu. Suhu adalah ukuran tingkat panas atau dinginnya suatu benda atau lingkungan. Yang kedua, curah hujan adalah jumlah air hujan yang jatuh ke suatu daerah selama periode tertentu, biasanya diukur dalam milimeter. Yang ketiga, kelembaban adalah kandungan uap air yang terdapat di udara. Terdapat dua jenis kelembaban utama, yaitu kelembaban absolut dan kelembaban relatif. Yang keempat, radiasi matahari adalah energi yang dipancarkan oleh matahari dalam bentuk gelombang elektromagnetik, termasuk cahaya yang tampak, ultraviolet, dan inframerah. Di sini kita membahas tentang curah hujan. Pengaruhnya terhadap kopi. Yang pertama, kopi membutuhkan curah hujan yang cukup merata agar bijinya berkembang dengan baik dan tidak mudah terserang penyakit. Yang kedua, tembakau tumbuh optimal pada curah hujan sedang karena kelebihan air dapat menyebabkan daun cepat rusak. Yang ketiga, pakcoy memerlukan curah hujan yang cukup agar daunnya segar dan pertumbuhannya maksimal. Yang keempat, kedelai membutuhkan curah hujan yang cukup terutama saat masa pembentukan polong untuk hasil panen yang baik. Selanjutnya tentang suhu. Yang pertama, padi subur pada suhu sekitar 25-35 derajat Celcius yang mendukung proses fotosintesis dan pembentukan bulir. Yang kedua, timun berkembang dengan baik pada suhu hangat antara 20-30 derajat Celcius dan dapat terganggu jika suhu terlalu rendah. Yang ketiga, kacang tolo tumbuh dengan baik pada suhu hangat sekitar 25-30 derajat Celcius untuk mempercepat proses perkecambahan. Yang keempat, tomat memerlukan suhu sedang antara 20-27 derajat Celcius agar buahnya berkembang optimal dan tidak mudah busuk. Selanjutnya tentang radiasi matahari. Yang pertama, padi. Radiasi matahari yang cukup untuk mendukung fotosintesis dan hasil panen yang maksimal. Yang kedua, bayam merah. Bayam merah tumbuh subur dengan intensitas radiasi matahari sedang agar daun tetap segar dan tidak layu. Yang ketiga, kacang hijau memerlukan radiasi matahari yang cukup agar pertumbuhan tanaman dan pengisian biji berjalan baik. Selanjutnya tentang kelembaban. Di sini yang pertama, jeruk siam. Jeruk siam membutuhkan kelembaban udara yang tinggi agar buahnya berkembang dengan baik dan tidak mudah rontok. Yang kedua, kelapa sawit tumbuh optimal pada kelembaban tinggi yang membantu proses transpirasi dan produksi minyak. Di sini selanjutnya kita membahas tentang satu iklim atau lebih. Contohnya suhu dan kelembapan. Yang pertama, jahe tumbuh baik pada iklim hangat dan lembab yang mendukung pertumbuhan rimpang yang sehat. Yang kedua, jamur tiram memerlukan iklim lembab dan suhu sedang agar miselium dan buah jamur berkembang sempurna. Yang ketiga, bawang merah berkembang optimal pada iklim dengan suhu sedang dan kelembaban yang tidak terlalu tinggi untuk mencegah pembusukan. Di sini kesimpulan yang kita dapatkan ialah suhu, curah hujan, kelembaban, dan radiasi matahari adalah faktor penting yang memengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman. Suhu mengatur proses fisiologis, curah hujan menyediakan air yang dibutuhkan, kelembaban menjaga keseimbangan air dan kesehatan tanaman, sementara radiasi matahari menjadi sumber energi utama fotosintesis. Kombinasi optimal dari keempat faktor ini sangat penting untuk menghasilkan tanaman yang sehat dan produktif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.